Berkatalah raja ayat 13, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukan kepadanya dia ada di Dotan. Dotan adalah sebuah kota di Israel yang tidak bertembok. Saya tanya sama Tuhan, kenapa ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan? Bukannya pengetahuan firman saja, yaitu pengenalan akan Allah. Bukankah pengetahuan kita studi sampai kuliah itu cukup? Atau perlengkapan-perlengkapan atau pengetahuan yang sifatnya alami? Bukankah itu sudah memadai Tuhan? Tuhan tahu kita ini Dotan. Saya pernah melihat dalam sebuah film, ini dokumenter atau film tentang hewan sih, flora dan fauna. Saya melihat di situ ada sekelompok singa-singa muda mencoba makan satu hewan, tapi nggak berani karena lancip-lancip namanya landak. Cuma dibuat main gini tangannya pun dia nggak berani. Munculkan semua jarumnya. Tuhan itu heran. Hewan yang tidak bisa menjadi pemangsa dikasih perlindungan, kitalah Dotan. You are very weak. Your money cannot save you all the time. Uangmu tidak bisa menyelamatkanmu setiap waktu. Koneksimu juga tidak bisa, percayalah. Ada satu titik semua orang akan cuci tangan kecuali Tuhan. Tuhan tahu kita Dotan. Makanya Tuhan kasih kita karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Dalam hal ini Tuhan bocorkan rahasia langsung dari kamar raja. Langsung dari tempat pentagonnya. Strategi musuh dibocorkan Tuhan langsung ke telinga Elisa. Saya nggak tahu apakah Elisa juga alami seperti orang yang saya tadi sebutkan dalam kesaksian. Apakah Elisa juga mendengarkan conversation-nya? Pasti yang gituan. Nah kalau gitu ada di perjanjian lama, gitu ada di perjanjian baru. Saya ingin memberitahukan pada Anda bahwa ekspektasilah, percayalah, karunia ini ada untuk menolongmu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Panik dulu, jawabnya. Ayat 16, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ada beberapa kata-kata pengetahuan yang bermunculan. Yang pertama tadi kalimatnya tidak dituliskan, tetapi pokoknya apa yang disebutkan langsung diteruskan. Mungkin kalimat-kalimat raja itu langsung disampaikan mentah-mentah kepada raja. Ini loh, kamu mau dibunuh dan Israel mau dimusnahkan. Kata-kata pengetahuan itu. Tapi ada kata-kata pengetahuan lagi di ayat 18 mulai bermunculan. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Elisa berkata, jangan takut. Karunia ini harus beroperasi dengan iman. Karunia ini harus dijalankan dengan iman. Tanpa iman kita tidak akan pernah mengecap karunia ini. Atau kalau kita pun pernah sekali-kali mendapat bocoran dari Tuhan, tapi karena hati kita tidak beriman, biasanya setelah kejadian kita baru beritahu pada orang tertentu, padahal Tuhan sudah beritahu kita tidak beritahu dia, karena kita main aman. Nanti setelah kejadian kita bilang begini, iya sih sebenarnya Tuhan sudah ngomong sama aku begini. Bahasa Ibrani-nya akeh tunggal. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.